Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Membangun Persatuan dalam Beragama. Dan perkenalkan, ini adalah nama-nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Devin Zakia Rewibo dari kelas 17 205. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Bagas Akbar Effendi dari kelas 17 2A05. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Haryadi dari kelas 17 2A05 jurusan Teknologi Informasi. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Yani dari kelas 17 2A05. Baiklah, sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah supaya dapat diberikan kelancaran. Bismillah. Al-Fatihah. Selesai. Ya. Mari masuk ke materi pertama. Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman dalam kaitannya dengan agama Islam. Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini? Bahkan di dunia sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa dan suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Orang mukmin adalah orang mukmin yang lain seperti sudah bangunan, sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Saya Muslim nomor 4684. Konsep keberagaman dalam Islam. Keberagaman sebagai sunatullah Islam mengakui bahwa keberagaman adalah bagian dari ketetapan Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Artinya, Islam memandang keberagaman sebagai sarana untuk membangun persahabatan, bukan untuk membandingkan atau merasa superior. Tujuan keberagaman bukan alasan untuk saling mengklaim kebenaran mutlak pada kelompok tertentu, melainkan untuk memperkaya pengalaman hidup. Islam mengajarkan kita untuk menghormati berbagai perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun adat sebagai bentuk ketundukan pada sunatullah. Wah, persaudaraan Islam. Ayat rujukan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ayat ini menjadi dasar dari konsep persaudaraan dalam Islam yang mengajarkan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan, bersaudara satu sama lain, sehingga perselisihan atau pertikaian di antara mereka harus diselesaikan dengan damai.
Makna ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam bukan hanya berarti solidaritas, tetapi juga mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menolong sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan umat Islam sebagai satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, bagian lainnya turut merasakan. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam Islam setiap individu adalah bagian dari keseluruhan yang memperkuat. Perumpamaan hadis sama Muslim dibuatkan satu bangunan yang saling memperkuat. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan saling mendukung di antara sesama umat, terutama dalam menghadapi perbedaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aziz Haryadi. Prinsip-prinsip dasar pluralisme Islam. Yang pertama, keberagaman yang lapang. Islam menekankan pentingnya sikap terbuka dan tidak klaim kebenaran sepihak. Keberagaman yang lapang berarti menghargai perbedaan, menyadari bahwa kebenaran bukan hanya monopoli satu pihak, tetapi memerlukan sikap rendah hati dan lapang dada. Yang kedua, keadilan objektif. Bersikap adil dalam hubungan sosial, terutama terhadap pemeluk agama lain, tidak boleh ada tindak sewenang-wenang, diskriminasi, atau ketidakadilan terhadap siapapun termasuk non-muslim. Yang ketiga, dialog interaktif atau lintas iman. Islam menganjurkan berdakwah dengan bijak, dialog damai, dan dengan cara-cara argumentatif yang tidak memaksa. Dalam dialog antar agama, saling menghormati cara dan memahami perbedaan keyakinan menjadi lebih penting daripada menang debat. Kompetisi dalam kebaikan. Alih-alih mencurigai atau menghalangi amal baik dari pemeluk agama lain, umat Islam didorong untuk meningkatkan kualitas kebaikan mereka sendiri dan kontributif lebih ke bagi masyarakat. Konsep toleransi dalam Islam, makna toleransi atau tasamuh. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh, yang artinya kelembutan, kemurahan hati, dan kelapangan. Islam mengajarkan toleransi dalam kehidupan sosial, di mana umat Muslim boleh berinteraksi dengan non-Muslim dalam hal-hal seperti perdagangan, kerjasama sosial, dan bantuan kemanusiaan. Yang kedua, pembatasan toleransi. Toleransi tidak berlaku dalam prinsip keyakinan, ibadah, dan hukum Islam. Misalkan dalam beribadah, umat Islam tidak diizinkan mengikuti acara ibadah agama lain atau mencampur keyakinan mereka dengan agama lain. Ini dikarenakan prinsip tauhid atau keesaan Allah yang menjadi dasar agama Islam. Ayat-ayat tentang toleransi dan keberagaman. Yang pertama, Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menekankan bahwa permusuhan atau kezoliman tidak boleh dilakukan meskipun terhadap orang yang berbeda keyakinan. Menahan diri dari kezoliman dan membangun kerjasama dalam kebaikan sangat dianjurkan. Yang kedua, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Dalam melarang Islam melarang permusuhan kecuali jika agama atau tanah air terancam. Prinsip ini menjaga perdamaian dan harmonisasi di tengah masyarakat majemuk serta mengajarkan umat muslim untuk menghargai siapapun yang tidak memusuhi agama mereka. Konsep toleransi dalam Islam atau kebebasan beragama. Yusuf Al-Qurdawi dalam bukunya Syair Al-Muslimin fil Al-Mujatama Al-Islam kami menyebut ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesaatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia, meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Definisi Islam seringkali dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatan lil alamin.
atau agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam keragaman adalah kehendak Allah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Bagas. Baik, selanjutnya toleransi dalam Islam. Toleransi atau tasamuh menurut Islam adalah bentuk kelonggaran, kelapang dadaan, kelembutan terhadap semua aspek sosial terhadap sistem dan prinsip nilai Islam. Kemudian yang A, toleransi dalam hal sosial. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Yang B, toleransi dalam hal sistem dan prinsip nilai Islam. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Sistem nilai dalam Islam. Yang pertama itu tauhid. Contohnya, seorang muslim tidak bisa menganggap semua Tuhan sama dan menganggap keberadaan Tuhan agama lain. Yang kedua, ibadah. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan mengikuti cara ibadah agama lain maupun ikut berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk apapun. Yang ketiga, qiyamah. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan kebenaran yang lain. Sama-sama akan tegak, melainkan hanya kebenaran Islamlah yang tegak. Islam merupakan agama yang berasal dari langit yang tidak bisa disejajarkan dengan agama lain mengenai kebenarannya. Karena agama ini tidak diciptakan oleh manusia, melainkan oleh sang pemilik manusia itu sendiri. Prinsip nilai dalam Islam yang pertama yaitu tasdik, yang merupakan sikap membenarkan terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Allah, Rasul, dan ulil amri. Kebenaran ini mutlak, hanya mengakui sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Yang kedua, tasyiri, sebuah aturan atau hukum yang dibuat oleh Allah yang harus dipatuhi apapun bentuknya, dimanapun dan bagaimanapun, dan tidak bisa disesuaikan atau ditoleransikan dengan agama lain. Yang ketiga, syiriah, menutup rahasia atau menyembunyikan sebuah hal tidak boleh diketahui oleh orang non-muslim. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah engkau termasuk kalangan orang yang bimbang. Al-Baqarah ayat 147. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmah. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Boleh ditarik lagi slide-nya? Selanjutnya akan diajukan dengan rekan kita Ahmad. Oke, kesimpulan. Yang pertama, Islam sebagai rahmat bagi semesta. Keberagaman jika dihadapi dengan sikap saling menghormati, menjadi saran untuk memperkuat hubungan antar umat beragama
Islam menekankan bahwa setiap manusia adalah makhluk yang dimuliakan, sehingga perselisihan karena perbedaan agama seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Yang kedua, harapan. Dengan menerapkan prinsip toleransi yang telah diajarkan oleh Islam, umat muslim dan masyarakat yang berbeda keyakinan dapat hidup rukun, saling membantu, dan menghadirkan kebaikan bagi umat manusia. Sehingga keberadaan Islam menjadi rahmat tidak hanya bagi umat muslim, tetapi seluruh alam semesta. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semua yang sudah memberikan penjelasan tentang materi tadi. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita yang menjelaskan dan bagi orang yang mendengarkan. Ya, mari kita cukupkan materi ini dengan membaca doa penutup yang akan dibacakan oleh saudara teman kita, Mas Ahmad Yani. Oke, sebelum penutupan, kita membacakan surat Sapu Jagat dengan pembacaan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.